warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Mariam. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dan dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang dasar-dasar ilmu pemerintahan. Yang pertama, kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan, dan yang kedua, karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui perkembangan paradigmatik dan ontologi. Terima kasih, selamat menyaksikan ya guys. Yang pertama itu ada sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan mengalami perkembangan panjang dan kompleks, dimulai dari filsafat politik kuno hingga menjadi disiplin akademik yang mapan. Di era Yunani kuno, pemikiran mengenai pemerintahan dipelopori oleh Plato dan Aristoteles. Plato menggagas pemerintahan ideal dengan model kepemimpinan oleh filsuf raja yang bijak dan berpengetahuan luas. Menurutnya, negara ideal harus berfungsi atas dasar prinsip keadilan dan keteraturan, di mana setiap orang mengisi peran yang sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, Aristoteles memformulasikan berbagai bentuk pemerintahan seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ia menekankan pentingnya etika politik dalam pemerintahan dan memperingatkan tentang risiko korupsi dalam bentuk pemerintahan yang tidak mengutamakan kepentingan umum. Pada abad pertengahan, pemikiran politik dan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh agama dan otoritas monarki absolut. Raja-raja Eropa dan khalifah di dunia Islam mengklaim kekuasaan mereka berasal dari Tuhan. Pemerintahan cenderung bersifat sentralistik. Meskipun demikian, beberapa pemikir mulai mempertanyakan absolutisme ini, terutama menjelang era Renaissance yang membawa pemikiran baru tentang hak individu dan pembatasan kekuasaan negara. Pada masa inilah konsep-konsep seperti kontrak sosial dan pemerintahan berbasis hukum mulai mendapatkan tempat dalam diskursus politik. Revolusi politik di Eropa dan di Amerika pada abad ke-18 dan 19 menandai awal munculnya bentuk-bentuk pemerintahan modern, seperti demokrasi dan republik. Pada abad ke-19, ilmu pemerintahan berkembang menjadi disiplin yang lebih ilmiah dengan fokus pada studi tentang negara, administrasi publik, dan kebijakan pemerintahan. Ilmu pemerintahan pada masa ini juga mempelajari birokrasi dan fungsi administrasi dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Max Weber, salah satu tokoh penting dalam pemikiran ini, menekankan pentingnya rasionalitas dalam birokrasi modern untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat bekerja dengan efisien dan bebas dari korupsi. Di era kontemporer, ilmu pemerintahan berkembang seiring dengan perubahan global dan tantangan baru seperti desentralisasi, partisipasi publik, transparansi, dan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, ilmu ini memainkan peran penting dalam memahami dinamika antara pemerintahan pusat dan daerah setelah penerapan otonomi daerah pasca reformasi. Proses desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait tata kelola koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang kedua, karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Yang pertama, sistem pemerintahan dan kekuasaan politik. Di Eropa, sistem parlementer atau semi-presidensial mendominasi dengan memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Koalisi partai menjadi ciri umum dalam pembentukan pemerintahan, terutama di negara-negara seperti Jerman, Belanda, atau Italia. Ini menekankan kompromi politik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Rusia menggunakan sistem semi-presidensial, di mana presiden memiliki peran eksekutif yang signifikan, meskipun masih berbagi kekuasaan dengan parlemen dan perdana menteri.
yang ada dari sisi Amerika. Negara-negara di benua Amerika, terutama Amerika Serikat dan Amerika Latin, mengadopsi sistem presidensial. Presiden memiliki kekuasaan besar sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem politik di Amerika cenderung terpolarisasi, terutama di Amerika Serikat, di mana hanya dua partai utama, yaitu yang pertama Demokrat dan Republik, mendominasi pemerintahan. Di Amerika Latin, negara-negara seperti Brazil dan Meksiko juga mengadopsi presidensialisme, tetapi terkadang sistem ini rentan terhadap krisis politik dan pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, yaitu budaya politik dan partisipasi warga. Di Eropa, budaya politik Eropa menekankan kolektivitas dan kerjasama sosial. Pemerintah sering mendorong partisipasi melalui kebijakan welfare state yang memberikan jaminan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Partisipasi politik sering difasilitasi melalui partai-partai kecil, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Demonstrasi dan proses merupakan hal yang umum dan diterima dalam budaya politik. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik seperti parlemen atau pemerintahan cenderung lebih tinggi dibandingkan Amerika. Dan ada dari sisi Amerikanya, itu budaya politik di Amerika Serikat sangat menekankan individualisme dan kebebasan pribadi yang tercermin dalam hak-hak konstitusional seperti kebebasan berbicara dan kepemilikan senjata. Pemilihan umum di Amerika berfokus pada figur kandidat, dan kampanye politik bersifat sangat personalistik dengan berfokus pada citra dan kebijakan kandidat, bahkan hanya partai. Warga Amerika lebih aktif dalam pemilihan presiden dan pilkada langsung, tetapi tingkat partisipasi pemilu tetap bisa lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Tahapan perkembangan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan telah mengalami perkembangan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologis. Berikut adalah tahapan perkembangannya. Yang pertama, pendekatan paradigmatik. Dalam membahas mengenai ilmu, maka itu tidak terlepas pada objek formal maupun objek materia dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Berkenaan dengan objek formal ini dapat mengalami perbedaan seiring dengan perkembangan waktu. Perbedaan lokus dan aspek yang berbeda dalam lokus tersebut melalui metodologi ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn bahwa setiap disiplin ilmu dapat mengalami pasang surut, perkembangan serta perubahan secara berkesinambungan atau biasa diistilahkan sebagai karakteristik haustik atau disiplin ilmu. Oleh karena itu, hal tersebut pendekatan paradigmatik muncul atas kondisi ilmu yang berdinamisasi tersebut. Sebagai gambarannya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun penjelasan dari perkembangan paradigmatik tersebut adalah pada paradigma 1, ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal, yakni di masa Eropa dan Amerika, dan berwujud sebagai normal science atau ilmu pemerintahan ada untuk kebaikan atau kesejahteraan manusia. Di tahapan ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an dan digunakan sebagai basis ilmu para pejabat pemerintah, di mana kemudian muncul konsep relasi kekuasaan antara yang memerintah dengan yang diperintah dan merupakan periode anomali. Periode ini terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan hingga masa reformasi 1989. Memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir tahun 1990-an, di mana ilmu pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai relasi kekuasaan antara pemerintah dengan yang diperintah, melainkan juga sebagai instrumen memperjuangkan dan melindungi tuntutan-tuntutan terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung. Atau konsepsi ini bermula dari adanya aksi perlawanan terhadap pemerintah otoriter di era Orde Baru yang mendorong terjadinya reformasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Pendekatan ontologis. Dari sisi ontologi, ilmu pemerintahan nampak sebagai body of knowledge yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang pula berbeda dari lokus satu dengan lokus lainnya. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, gejala pemerintahan dipandang sebagai objek materia yang dikaji melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada di masa itu, di mana pada masa awal gejala pemerintahan dipelajari dan dipecahkan melalui berbagai disiplin ilmu yang saat itu dianggap memiliki keterkaitan dengan ilmu pemerintahan, yaitu politik, hukum, dan administrasi, yang dilakukan secara mandiri atau gabungan dari beragam ilmu tersebut, di mana pada akhirnya pada tahapan ini disebut dengan pendekatan multidisiplin. Yang kedua, setelah beragam disiplin ilmu sosial yang lebih tua dari ilmu pemerintahan ini berasimilasi dan melakukan konstruksi pada gagasan-gagasan pemerintahan yang timbul dalam menerka setiap gejala pemerintahan yang ada. Akhirnya terbentuklah nilai-nilai pemerintahan yang merupakan konstruksi dari konsep-konsep yang ada pada berbagai disiplin ilmu tersebut. Terlebih nilai-nilai ideografik yang elektrik yang kemudian memunculkan ajaran baru bersifat ideografik normatif seperti yang digagas oleh Van Holge, yang pada akhirnya ilmu pemerintahan terdefinisi sebagai ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-tingginya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Akibat berasal dari sumbangan konsep-konsep yang multidisiplin, tahapan-tahapan ini, ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu pengetahuan terapan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.